Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sobirin, kelas B, NIM 2020 nomor 3156. Oke, dengan ini saya akan menjelaskan tugas UTS membuat video dari matkul PSBO membuat diagram bisnis use case nomor 1. Yang nomor 2 buat diagram sistem use case. Yang ketiga, yang terakhir skenario use case yang saya jelaskan tadi. Oke, gambarannya seperti ini. Oke, langsung saja saya jelaskan. Kalau kurang kemarin saya mau minta maaf ya, soalnya yang nomor 1 saya membuat diagram bisnis use case ini menggunakan Visio dan Bapak dosen kemarin tidak memperbolehkan, jadi sekarang saya ganti menggunakan aplikasi Star UML. Oke, contohnya seperti ini Star UML ya. Oke, saya langsung jelaskan. Nomor 1, diagram bisnis use case sistem informasi penjualan sepatu menggunakan aplikasi Star UML. Nah, ini gambarannya. Pertama, saya membuat aktor ya. Ada aktornya di sini, ada customer, ada kasir, ada suppliernya sepatu, ada staf gudang dan juga pemilik toko ataupun kepala toko. Nah, pertama ini aktor customer ini melakukan pemilihan barang oleh customer, lalu membuat pesanan dan transaksi penjualan oleh kasir. Dan aktor customer ini menerima struk atau nota penjualan dari kasir. Kasir ini juga melakukan transaksi penjualan dan juga laporan penjualan dan barang datang. Nah, ini ada include-nya. Include ini sebelum perintah yang dijalankan. Nah, ini perintah yang sebelum dijalankan, transaksi penjualan dulu, nanti kemudian menerima struk. Nah, oke, kita lanjut ke supplier sepatu. Supplier sepatu extend ya. Extend menjalankan lebih dahulu. Di sini dia melakukan cek stok barang dan juga cek data pesanan dari toko tadi ya, yang kekurangan barang, dan dia juga berfungsi sebagai untuk menerima data retur barang. Misal ada barang sepatu rusak, nanti pihak toko akan menghubungi oleh pihak supplier sepatu untuk melakukan retur. Nah, ini ada aktor staf gudang. Staf gudangnya juga melakukan aktivitas data retur barang untuk diajukan ke supplier sepatu, dan dia juga melakukan membuat faktur barang datang ya dari gudang, nanti diajukan ke supplier sepatu. Nah, oke, kemudian ada aktor selanjutnya, pemilik toko atau kepala toko. Jadi sini saya membuat jadi satu. Kenapa? Karena perannya hampir sama, pemilik toko ini. Jadi dia berfungsi sebagai kepala toko juga. Dia ini sebagai pengecekan oleh pemilik toko. Jadi misal ada barang datang atau menerima barang, dia melakukan persetujuan oleh pemilik toko. Ini exclude ya, sebelum melakukan pengecekan dia melakukan persetujuan dulu, nanti dia baru dicek. Oke, ya ini penjelasan sederhana dari saya. Oke, saya lanjutkan yang ke nomor 2, diagram sistem use case sistem informasi penjualan sepatu menggunakan Star UML. Ini modelnya lebih simpel karena diagram sistem, jadi dia hanya menjalankan sistem-sistemnya saja, jadi tidak keseluruhan. Contoh, ada kasir, fungsi sebagai pembayaran, laporan stok, laporan penjualan, dan retur barang rusak. Ini oleh kepala gudang ya. Ini ada include juga laporan penjualan, berarti dia melakukan laporan penjualan dulu dari laporan stok barang,
dan juga ada retur barang rusak juga. Ini dilakukan oleh kepala gudang. Nah, supplier sepatu bertujuan untuk pengiriman barang, dan aktor pemilik toko juga memersetujui barang dan juga menerima laporan hasil penjualan. Jadi cukup simpel, hanya menjalankan sistem-sistemnya saja. Kalau diagram sistem use case, sistem informasi penjualan sepatu menggunakan Star UML. Oke, kita lanjut next, nomor 3. Skenario use case penjualan sepatu. Ini ada aktor utama. Aktor utamanya ada customer pembeli, aktor tambahan kasir, nama use case-nya penjualan sepatu, tujuan use case melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penjualan. Kondisi awal barang yang akan dibeli sudah ada tabel penjualan di dekat kasir. Jadi barang awalnya sudah ada di meja dekat kasir, kondisi akhirnya struk penjualan sudah dicetak di kasir. Nah, oke. Ini ada alur optimistiknya. Ini alur menceritakan tentang berjalannya sistemnya ya. Ada nomor 1, customer datang ke toko sepatu. Nomor 2, customer memilih barang yang diinginkan. 3, customer menanyakan ukuran sepatu yang diinginkan ke pramuniaga. Pramuniaga ini istilahnya pelayan toko. Pramuniaga mengambil stok barang untuk customer. 5, pramuniaga membuat nota dan diberikan ke customer. Pramuniaga mengantarkan barang ke kasir untuk transaksi pembelian barang. Yang terakhir, customer menerima nota pembayaran. Pembeli menerima struk dari kasir ya. Oke, lanjut. Alur pesimistiknya. Ini hal yang harus dihindari ya. Nomor 1, pramuniaga salah ambil atau menaruh ukuran sepatu barang menjadi selan. Selan itu ukurannya misal di dalam kardus, misal dia pesan nomor 41, kemudian pramuniaga salah mengambilkan, jadi yang satu pasangnya 41, satu pasangnya 42. Nah, begitu. Jadi ini harus dihindari ya, supaya tidak ada komplain dari customer. Oke, next skenario yang selanjutnya ada aktor utama atau kepala atau staf gudang kasir. Aktor tambahnya nggak ada ya, karena kepala gudang ini kan kerjanya cuma menerima laporan kalau barang habis ataupun barang rusak. Nama use case-nya membuat laporan. Jadi sudah tertera nyata ya, membuat laporan. Tujuan use case-nya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan membuat laporan penjualan dan stok barang. Kondisi awalnya staf gudang dan kasir melakukan laporan. Kondisi akhir, staf gudang dan kasir menyerahkan hasil laporan. Alur optimistiknya ini ada 4. Nomor 1, kasir memberi rekap data barang yang terjual ke staf gudang. Nomor 2, kasir membuatkan laporan barang yang stoknya menipis untuk dijual. 3, staf gudang merekap barang yang terjual. Nomor 4, staf gudang memberikan laporan barang habis ke supplier. Nah, ini jadi staf gudangnya fokus ke barang untuk dia mau merekap untuk diajukan ke supplier untuk barang yang habis. Nanti dia bisa membuat laporan untuk menerima barang datang. Oke, begitu alur pesimistiknya yang harus dihindari. Staf gudang menerima barang yang tidak layak dari supplier. Nomor 2, staf gudang menemukan jumlah barang yang kurang. Nomor 3, jumlah kasir menemukan barang yang selisih. 4, kasir melakukan kesalahan misalnya kasir ya, jadi dia melakukan kesalahan, misal dia tidak menerima jumlah kembalian, jadi nanti ada selisih di kasir. Oke, next skenario selanjutnya, aktor utama kepala toko, aktor tambahan supplier, nama use case-nya bisnis penjualan, tujuan use case menyediakan aktivitas yang berhubungan bisnis penjualan. Kondisi awal, pemilik toko menerima laporan hasil penjualan dan kurangnya stok barang. Kondisi akhir, supplier mengirimkan barang dipesan ke staf gudang. Ada alur optimistiknya ada 4 dan alur pesimistiknya ada 1. Oke, alur
optimistik nomor 1, pemilik toko mengecek dan tanda tangan faktur pengiriman barang. Jadi dia ini mengecek dan lalu menandatangani fakturnya. Nomor 2, pemilik toko melakukan update yang paling laku untuk dijual. Pemilik toko membuat laporan pesanan ke supplier. Pemilik toko menerima barang dari supplier. Alur pesimistiknya yang harus dihindari oleh kepala toko yaitu pemilik toko menerima barang yang tidak layak dijual. Nah, ini skenario yang terakhir, ada aktor utamanya supplier, aktor tambahnya nggak ada. 6 use case-nya bisnis penjualan pemasaran. Tujuan use case-nya menyediakan aktivitas yang berhubungan dengan bisnis pemasaran. Kondisi awal, supplier mengirimkan barang ke tempat pemasaran yang dituju. Kondisi awal, pihak toko menerima barang yang dikirimkan ke supplier. Alur optimistiknya ada 3, alur pesimistiknya ada 1. Yang pertama, alur optimistiknya, supplier mengirim barang ke toko yang dituju. Nah, yang kedua, supplier menerima bukti surat jalan dari toko bahwa barang sampai di tujuan. Supplier menerima laporan pengiriman barang. Nah, ini hal yang dijalankan oleh supplier untuk mengirimkan barang. Alur pesimistiknya yang harus dihindari, ini ada 1, supplier menerima laporan barang dicuri oleh pihak ekspedisi pengiriman barang. Nah, pernah yang terjadi ada ekspedisi pengiriman barang itu curang, jadi dia mengambil barang dari supplier untuk dijual. Nah, ini kan bentuk pencurian. Nah, oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari penjelasan sistem bisnis use case dari sistem informasi penjualan sepatu menggunakan Star UML yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata, saya minta maaf. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.